Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD dalam sebuah sistem informasi. Perlu kita ketahui, sebelum kita menjelaskan terlalu jauh, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud DFD. Pi, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan DFD? Gak tahu lah. Kan setahu saya teh DFD terbagi menjadi beberapa. Bisa tolong jelaskan nggak? Oh baik, kita definisikan dulu ya. Informasi yang saya dapatkan tentang DFD adalah visualisasi arus data dalam sebuah sistem informasi. Apa sih yang dimaksud visualisasi aliran data ini? Yang dimaksud visualisasi aliran data ini adalah menggambarkan bagaimana data masuk, diproses, disimpan, dan keluar dari sistem. Pada DFD juga terdapat sebuah informasi tentang input dan outputnya, menunjukkan bagaimana data bergerak dari sistem melalui proses selanjutnya. Di sini ada contoh, saya membuat rancangan untuk sistem informasi perpustakaan berbasis web, betul ya Pi ya? Ya. Oke, di sini saya ada dari mulai DFD proses 0 dan ada DFD level 1 dan selanjutnya. Kita jelaskan lagi. Secara umum, DFD ini dibagi menjadi beberapa level untuk detail yang berbeda-beda. Satu ini DFD proses 0. Dari DFD proses 0 ini adalah gambaran umum sistem informasi perpustakaan. Di sini ada entitas, proses, dan tabel. Jadi gambaran umumnya saya jelaskan. Di sini ada entitasnya siswa. Entitas itu objek ya atau pengguna ya Pi ya. Paham Pi? Paham. Oke, di sini penggunanya atau objeknya itu ada siswa, admin, dan kepala sekolah. Dalam DFD proses 0 itu ada prosesnya: satu, data user, peminjaman, buku, laporan, atau cetak laporan. Kita jelaskan lebih lanjut tentang selanjutnya DFD level 1 atau proses 1. Di sini secara detail tentang pengelolaan data user oleh admin. Di sini objeknya hanya admin yang mengelola data user karena judulnya di sini DFD level 1 proses 1, di mana proses ini hanya mengelola data user Pi. Karena kan yang pertama itu DFD proses 0 itu gambaran umum secara keseluruhan. Terus kalau di level atau di proses itu dibagi-bagi lagi, dan di sini proses satunya yaitu admin mengelola data user, begitu Pi. Terus di dalamnya itu ada, dalam mengelola data user itu admin bisa menambahkan data user, mengedit, menghapus. Arusnya bagaimana sih? Arusnya begini. Admin data user ditambahkan, setelah ditambahkan maka data user masuk ke tabel user. Setelah itu balik lagi ke sistem, langsung ada informasi di admin, di sistem itu user telah ditambahkan. Edit, hapus, itu pun sama begitu harusnya. Dari mulai admin mengedit atau mengupdate data user, langsung setelah diedit nanti masuk lagi ke tabel, nanti diperbaharui, balik lagi ke sistem, nanti langsung ke admin, informasi bahwa user setelah diperbaharui. Hapus, begitu pun sama. Mulainya dari arusnya dari admin, data user mau dihapus ke tabel user. Setelah tabel user nanti balik lagi ke sistem, maka dari sistem menunjukkan apakah data user mau dihapus. Setelah itu admin sama admin diklik dihapus, maka user dihapus. Selanjutnya ada DFD level 1 proses 2. Ini dimana penjelasannya detail tentang peminjaman, karena di sini tabelnya ada peminjaman. Untuk entitas atau objeknya ada siswa dan admin. Sebelumnya sudah dipahami Pi dari DFD 0 ya, sama DFD proses 1? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya ke DFD level 1 proses 2 Pi. Tadi sudah dijelaskan di sini entitasnya atau objek atau pengguna. Di sini ada siswa sama admin ya. Di sini mengelola
tentang tabel peminjaman. Alurnya coba dilihat, siswa mengajukan pinjaman. Di sini kan harusnya pinjam buku, maka siswa ini bakal mengajukan. Setelah mengajukan ke tabel, di input, maka diproses lah balik lagi ke pinjaman. Maka kalau sudah ada, maka data buku itu dipinjamkan balik lagi ke siswa. Prosesnya siswa hanya minjam. Dan yang kedua tentang pengembalian buku. Di sini siswa setelah minjam harusnya itu, maka setelah waktu yang ditentukannya, misalkan 1 minggu, maka buku harus dikembalikan. Di mana tidak dikembalikan, maka dikenakan denda. Begitu. Nah, setelah itu buku itu dikembalikan, dan dikembalikan itu maka ke admin diproses. Tadi admin, di sini di proses 3-nya ada kelola pengembalian. Maka sama admin, setelah buku yang telah dipinjam maka dikembalikan, nanti dikelola sama admin. Di sini admin mengelola data buku, langsung diinputkan lagi ke tabel peminjaman. Setelah itu pengelolaan data peminjaman serasa langsung ke admin. Mungkin seperti itu bisa dipahami, tapi untuk DFD level 1 proses 2 Bisa. kita lanjut. Oke, lanjut kita ke DFD level 1 proses 3. Ini detailnya tentang pengelolaan buku ya. Di sini buku, entitasnya hanya admin saja. Di sini lihat prosesnya. 1, ada tambah buku, edit buku, hapus buku, dan cari buku. Dari sistem, admin ini dalam proses 3 itu bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari buku. Ini dalam tabel buku. Sini admin prosesnya begini, sama kayak yang sebelumnya. Data buku masuk ke sistem, setelah itu masuk ke data store atau ke tabel buku, balik lagi harusnya ke atas, nanti balik lagi admin. Semua juga seperti itu, bisa dipahami. Bisa. Nanti kita jelaskan lagi di belakang layar. Yang terakhir ada DFD level 1 proses 4. Nah, yaitu ini detail tentang pelaporan atau cetak laporan peminjaman. Nah, di sini entitasnya admin, dan ada laporan peminjamannya. Prosesnya laporan peminjaman langsung ke tabel peminjaman. Prosesnya begini, data peminjaman masuk ke laporan ini mengambil dari tabel peminjaman, nanti balik lagi ke sistem. Setelah itu admin bakalan mencetak atau berbentuk file dokumen, nanti diserahkan ke kepala sekolah. Bisa dipahami tapi untuk admin ini Bisa sih. mungkin seperti itu Pi Ya. penjelasan hari ini ya, nanti dijelaskan lagi ya. Siap. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi